Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dari semuanya. Gimana? Sudah MC kah? Apa sudah profit? Ayo, hanya ada dua pilihan, MC dan profit. Yang mana? Ayo, yang mana? Ayo. Makanya saya bilang jangan dulu trade lah ya. Kalau udah ada open posisi boleh di hold, itu pun yang running profit. Nah, di sini saya mau bahas nih, mau bahas market nih, market gold yang fenomenal sekali ya. Tadi malam banyak ramai sekali orang MC ya. Saya tak ada trade, tapi saya ada mapping ya di 1 minggu ke belakang, kalau nggak salah 1 minggu lebih lah, yang dimana saya pernah bahas mapping gold itu dari monthly ini, dari time frame monthly ya. Saya berikan ke weekly, terus saya break sampai ke time frame yang kecil, di mana di situ saya sudah markingkan tuh zone-zonenya untuk open posisi. Dan tadi malam price pun touch ya, floating kurang lebih ini 11 pip, 13 pip, dan zonnya 27 pip, and then price pun sekarang terjun sudah kurang lebih 220 pip. Saya memang tak ada trade, tapi rekan saya yang mampir ke rumah saya itu banyak ya, ada 4 orang sampai 5 orang, 5 orang sama saya. Mereka trading di rumah saya, tapi saya nggak trade ya. Saya cuma ngasih tahu aja, sekalian pengen lihat itu gimana itu tuh. Aduh, yang ramai di Telegram yang open buy now, sell now, buy now, sell now, saya mantau. Aduh, ramai sekali yang MC, makanya saya tahu. Dan juga aduh, gimana ya, no comment lah, kasihan saya sama member-membernya juga ya. Nah, kembali ke topik. Kemarin saya bagi zone kan, di sini. Ini ada 3 zone per gold yang untuk boleh di open posisi ya. Kalau yang ini enggak saya bahas ya, karena ini sudah terlewat. Terus kalau dia pecahkan zone, kata saya itu dia akan terus naik ya. Nah, kemarin itu sempat ya, price dia floating di sini, 39 pip, and then terjun sampai dengan 53 pip. Tapi kalau rekan-rekan mau subkan lagi entry di sini di swap zone, itu bisa ya, tinggal kecilkan ke time frame M5 ya. Subkan lagi entry ya. Nah, di sini ada drop base drop. Drop base drop. Terus besarkan lagi. Itu body ini shadow, ini sub entry ya, cuman ya sudahlah, karena sudah di sini kan saya baginya. Nah, saya hapus lah karena sudah ditembus di break zone-nya juga. Nah, di sini kita bisa subkan entry. Nah, cuman kalau nggak subkan entry terus punya saldo yang besar, isi nggak apa-apa ya. Nah, ini saya hapus swap zone-nya ya, delete. Karena sudah ditembus juga, sudah di break, ini juga akan saya hapus. Nah, ini sudah di touch ya, kita kecilkan ke M30 nih. Cuma sayangnya ini hanya tersentuh saja, dia ambil letak order buy this area, di sini ada big trader yang naruh di sini nih. Ada yang naruh big trader, entah siapakah big trader itu ya, ada yang naruh buy di sini, banyak dia naruh buy, and then price pun naik boom, kurang lebih 300 pip. Price naik 300 pip, ini sebatang ya, ini time frame M30. Besarkanlah ke H1 sebatang. 2 batang. Kalau H4 ini dia sebatang, naik sebatang ya. Nah, naik 1 batang. Nah, pergerakan inilah yang harus dihindari ketika trading. Jika menemukan pergerakan ini ya, zone-zone apapun akan dia tembus. Zone-zone apapun akan dia tembus. Makanya saya juga agak sedikit khawatir sih
Saya sudah bagi mapping, tapi saya tak update. Tapi saya yakin rekan-rekan subscriber saya yang selalu menonton video saya dari awal sampai akhir, nonton videonya nggak setengah-setengah, pasti tidak akan open posisi. Saya hanya berpikiran ke situ saja ya. Pasti tak akan entry karena saya sudah mewanti-wanti yang dimana jika kita punya zone terus ada price datang sebatang seperti ini, janganlah di entry langsung. Karena zone ini pasti akan di break oleh dia, pasti akan ditembus zone sekuat apapun. Pasti akan ditembus karena ini kan time frame M30, time frame H1 dan pula time frame H4 ya. Akan ditembus, ini akan ditembus zone-zonenya. Nah, gimana caranya jika pengen open posisi? Ya jangan open posisi, tapi ada tapinya. Kita tunggu dia naik, and then dia turun, lalu dia close, barulah kita open posisi. Tapi dia close-nya itu mesti di dalam zone ya. Ingat, harus di dalam zone dan price dia close di dalam zone. Time frame H4. Close di dalam zone apa? Time frame H4. Ini ya. Ini zone-nya udah saya bahas ya di video yang sebelumnya. Di sini ada fake out ya. Fake out, ada zone fake out ya. Zone fake out yang dimana ada SR fake, banyak, ramai. Di sini juga ada drop, base drop, rally, base drop ya. Kalau yang tadi malam ini kawasan MPL, FSR, KMTR, dan fake out ya yang tadi malam ya. Price masuk ke zone sini, and then price pun boom terjun, dan kawasan ini pun sudah di break. Kenapa di break kawasan ini? Kawasan yang sebelumnya. Ya karena ini sudah beberapa kali di touch ya, sudah nih. 2 kali touch yang dimana zone itu pun mulai melemah ya. 2 kali touch ya, kalau saya garis horizontal yang taruh di sini karena ini pun masih zone-nya, tapi saya subkan lagi entry di sini. Nah ya, ini masuk ke 3 zone tapi udah ya 2 kali touch zone-nya. Dan ini yang ketiga. Yang kedua touch dia turun hanya sampai sini, tidak lebih rendah ya. Makanya ini mulai melemah. Dan jika price mulai melemah zone ini, maka price akan kemana? Price akan ke zone yang berikutnya. Nah, seperti itu pemahamannya. Dan pula jika dibesarkan lagi ke time frame daily, ya ini banyak sekali price action yang terjadi di dalam sini. Saya taruh, dalam sini banyak sekali price action, mulai dari fake out, SR, flip, SBR, RBS, bearish engulfing, bullish engulfing, flag, TMTR, fake out ya, QM late retest, ada SSR, di dalamnya banyak. Karena semakin besar time frame itu akan semakin sedikit setup maupun price action. Jika semakin kecil time frame, semakin banyak setup, and then semakin banyak juga price action. Tinggal kita memilih mau menggunakan yang mana. Tetapi kita juga tidak bisa hanya berpatok ke satu time frame. Time frame yang kecil tak bisa. Tapi kita lihat major trendnya dulu seperti apa. Major trendnya seperti A atau B, barulah kita kasih garis, kasih zone, kasih kotak, lalu kita kecilkan ke time frame yang lebih kecil untuk mengecilkan zone-nya. Ini pun zone ini pun MPL ini, KMTR, SSR, fake out ini, zone ini itu besar kalau di daily, and then weekly pun besar zone-nya ya. Monthly apalagi besar zone-nya. Ini kawasan apa? Nah, di sini ada pergerakan rally, base rally, masuk membuat double top. Biasa orang namanya double top ya, kalau terhadap SNR bilang double top ini, and then price pun turun. Nah, turun dia ngebreak daripada rally base rally. Ini rally base rally dia turun. Ngebreak daripada rally base rally, maka di sini akan adanya drop base drop. Drop base dropnya mana? Ini kawasan drop base dropnya itu. Shadow bawah sampai dengan shadow paling atas, tapi zone-nya besar ini. Zone-nya besar. Berapa pip? Kalau diukur udahlah meninggal akun.
Tuh, 900 pip meninggal kon, makanya kecilkanlah zone this. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini pun masih besar zone-nya. 300 pip-nya kecilkan ke weekly. Nah, di weekly cari drop, base drop. Nah, di weekly cari drop, base drop. Ya. Nah, ini drop, base drop. Ini ada support, lower low. Di break nih, drop, base drop. Tak nampak, kecilkan ke daily. Selalu gunakan multiple time frame ya, jangan terpaku hanya satu. Ingat, saya sudah berpesan juga ya. Di daily akan nampak, masih nampak tak? Di daily hanya nampak candle bearish engulfing. Kecilkan lagi ke H4. Nampak tak? Ada doji. Oh ini candle pullback. Kalau orang-orang chart pattern bilang candle pullback ini ya. Balik arah. Di sini ada apa sih? Ini time frame H4. Yang udah saya sebut ini MPL masuk open buy kena SL, masuk open sell kena XL, maximum pen lever, di mana ketakutan dan ketamakan banyak sekali di sini. Kita kecilkan lagi ke H1. Di H1 baru nampak. Set. Ini ya retest MPL. Di sini open buy kena SL, lihat dia turun. Di sini open sell kena SL juga. Pokoknya mah open sell maupun open buy di area sini itu serba salah. Makanya disebut kawasan MPL. Dan juga ada fake out. R1, R2, bas naik, and then boom terjun ke bawah. Dan juga ada SSR di garis ini itu. Ada resisten, ada support, ada resisten, ada support, terus ada QMTR, left support dan right support yang sama baru ada lower low. Ya. Nah ini kawasan-kawasan penting ini itu. Dan kawasan ini pun yang kemungkinan besar big trader akan taruh open sell di area. Ini kawasan-kawasan yang sangat-sangat powerful ini ya. Paham sampai sini ya? Kalau nggak paham gimana caranya? Tonton video saya dari awal, dari bab belajar forex dari nol mengenai SNR sampai bab akhir yang bearish engulfing, tonton semua, maka akan paham dengan penjelasan yang saya sampaikan ya. Memang kalau baru masuk channel saya nggak akan langsung paham, tapi kalau lihat masuk, tonton video saya dari mulai belajar forex dari nol, akan paham apa yang saya sampaikan, dan rekan-rekan juga akan mengerti, akan paham sendiri, akan dapat mencari semua yang sudah saya sebutkan di sini, akan tahu letaknya masing-masing ya. Nah, sekarang akan kemana pair gold? Jika rekan-rekan ada yang open di sini, udah hold dulu saja. Hold dulu saja. Kalau ada yang open di sini, hold dulu saja. Terus kalau ada yang open di sini gimana? Boleh di hold? Boleh. Boleh di hold. Yang ada open di sini juga pada saat dia close, hold aja udah, nggak apa-apa. Karena ini ada pergerakan 300 pip. Yang dimana coba rekan-rekan pelajari lagi ketika ada news atau apakah. Saya juga malam nggak tahu ada news, nggak tahu ada apa ya, karena saya nggak fokus ya, kayak hanya main game, cuman rekan-rekan yang melihat ya, melihat aja. Ini dimana ada pergerakan lebih dari 300 pip yang saya alami ya, gitu ya, perjalanan saya trading lebih dari 300 pip apalagi 500 pip, itu price otomatis dia akan terjun lagi ke bawah, balik arah. Itu hanya skenario yang saya pahami semasa saya menjalani trading ya, yang saya pahami ya. Tapi entahlah yang sebenarnya itu seperti apa, karena saya tidak bisa melihat harga di sebalik mata. Nah, ini zone ini kita hapus aja udah. Kenapa hapus? Karena sudah ditembus. Artinya sudah tak fresh. Ini juga sudah tak fresh, sudah 3 kali satu mana sih ini? Astagfirullah. 1, 2, 3 sudah 3 kali touch. Ini juga sudah di touch, not fresh again. Ini kawasan demand zone. Boleh kita tipikan dia sampai di sini. Tapi kalau mau pun, misalnya udah deg-degan nih, boleh di sini ditipikan.
Karena di sini itu kawasan penting juga nih. Kenapa disebut kawasan penting? Karena di sini historikalnya dia naik secara tiba-tiba nih, beng sebatang H1. Kalau di H1 ini area bullish engulfing, area bullish engulfing, bullish engulfingnya tuh shadow-nya lebih rendah daripada CS ini, dan pergerakannya pun bom naik ke atas ini area bullish engulfing. Kita bisa taruh TP di sini. Di sini taruh TP, di sini pun boleh. Nih, yang shadow ini boleh. Terus yang ini gimana? Boleh. Boleh open buy nggak? Boleh, tapi di sini open buy-nya. Kalau mau open buy ya. Zonnya berapa? 23 pip sampai atas berapa pip? 46 pip. Udah, jangan 46 pip mah besar lah. Di sini kalau mau open posisi buy ya. Kalau dia lepas ini 1831 dia close di atas. Di sini dia close udah price terbang naik tinggi lagi ya, kita lihatlah gold akan kemana ya. Kalau main swing berbulan-bulan pula akan lama ngeholdnya ya paling intraday aja ya, tradingnya jangan terlalu scalping juga. Ambillah lebih dari 30 pip, 40, 50 pip ke atas scalpingnya, jangan yang seperti di grup-grup lain yang saya lihat itu 20 pip, 10 pip, 5 pip udah tipis, stop loss 20 pip, apa-apaan scalping, bukan kayak gitu ya. Scalping udah 30 pip ke atas, take profitnya, stop lossnya kecil ya. Nah, di sini boleh dicoba open posisi buy karena ini candle bearish, candle bullish, engulfing, yang dimana ini power lah, ini power ada previous high juga, ada previous low and then lower low juga. This area kita boleh open posisi naik, berharap dia naik ya, taruh stop loss di area bawah. Nah, taruh stop loss di bawah ya. Nah, di bawah rectangle nih, taruh stop loss di sini di bawah. Astagfirullahaladzim. Nah, taruh di sini stop loss berapa pip, saya bantu ya, 28 pip. Berani nggak? Mesti berani lah, zone kecil ini. Cuman kalau sekarang jangan dulu open posisi lah, tunggu price dia mau ke mana. Nah, kalau price masuk ke zone sini boleh open sell nggak? Masuk ke zone sini nih, karena sini ada drop base drop kan, kalau dilihat nih ada drop base drop, saya klik di sini lah. Ada drop base drop di sini, boleh open tak? Di sini ada drop base drop ya, boleh open nggak? Ya silahkan kalau mau open ya, kalau saya sih enggak. Kalau saya sih nggak akan open, saya nggak trade dulu. Nah, ada nih drop base drop, boleh di open, silahkan. Zonnya pun kecil nih, berapa pip? 11 pip. Berani nggak 11 pip? Taruh stop loss lah 20 pip sampai 25 pip. Berani nggak? Kalau berani boleh open, tipikan di mana? Tipikanlah di area demand zone, karena ini area supply zone ya. Saya nggak akan trade dulu, minggu depan lah saya baru trade ya. Ini hanya bagi mapping buat rekan-rekan semuanya. Nah, kondisinya dia turun, mudah-mudahan ada rezekinya ini pun ditembus. Saya berharap ini ditembus and then price pun ke bawah. Tapi kayaknya enggak kalau dilihat daripada weekly. Bisa jadi karena dia buat lower low nih, bisa dia untuk turun terus, bisa turun sampai bawah. Monthly, kalau monthly bulanannya ini bisa dia turun lebih dalam lagi juga, cuman membutuhkan waktu yang lama. Kita jangan melihat terlalu jauh, tapi boleh melihat terlalu jauh, tapi lihatlah yang sekarang terjadi di market itu seperti apa ya. Saya yakin rekan-rekan juga kalau menahan floating profit ya berbulan-bulan itu pasti akan was-was kalau belum terbiasa. Makanya dilatihlah mulai sekarang, ambil kecil lah 0,01, hold beberapa bulan, itu pun kalau masuk ke dalam major trendnya. Tapi kalau tak masuk jangan ya, jangan. Ini gold masih akan tetap turun, kalau ada rezekinya dia akan tembus sampai sini, tapi di sini pun jika masih ada rezekinya dia akan tembus sampai sini. Tapi untuk prepare aja di sini boleh open posisi buy gak? Boleh open posisi buy di sini karena di sini ada candle bullish engulfing. Time frame-nya pun besar, H1 dan H4.
Ini sama time frame H1 H4 ini candle bullish engulfing, boleh di open buy di sini. Kita lanjut yuk ke pair lain karena sudah 20 menit juga. Bahas pair gold aja, tapi ya selamat buat yang sudah profit dan yang MC nih, yang MC khusus yang MC, jangan berkecil hati, tetap belajar ya. Ingat juga perkataan saya, jika ada price masuk sebatang, jangan masuk ke dalam zone sell. Udah, lebih baik tunggu dia close di mana masih di zone sell. Oke, kita boleh open. Tapi kalau sebatang naik, nah seperti tadi malam langsung open sell ini banyak yang MC saya lihat. Aduh, ketawa saya juga, astagfirullahaladzim ya Allah. Udah ya, untuk SAUSD dia akan turun di sini, kita boleh open buy. Tapi kalau dari rezekinya dia akan terus turun ke bawah. Kalau di sini open buy, tipikan di sini boleh open posisi sell. Oke, lanjut Euro USD. Euro USD dia membuat semacam fake out ya, fake breakout. Terjun ke bawah, di sini boleh open sekarang. Ya. Di sini boleh open. Nah, Euro USD ini pencinta Euro USD mana nih pecinta Euro USD, di sini boleh open ya di kawasan fake out. Tinggal ukur ke belakang ada apa ya, tinggal ukur ke belakang ada apa nih, ada kawan apa nih. Yang penting ada apa ya. Jiu ayo itu yang Jiu kemarin, ayo fake out, this is cuman sayangnya nggak masuk ke zone sini ya. Kalau masuk mungkin saya berani open ya, karena ini sub entry ya. 13 ini masuk zone nggak sih? Ini masuk zone ya. Nih. Ingat, daripada shadow bawah sampai dengan shadow atas itu kawasan demand and supply. Dia masuk nih, cuman ini yang saya mapping itu disubkan lagi entry-nya di sini ya. Kalau sampai sini pun ini masih kecil lah. Berapa pip nih zone-nya? 24 pip kecil. Waduh. Nice, ini nice. Jiu untuk kedepannya, Jiu gimana? Kedepannya lagi. Tak apa-apa, ke depan kemana Jiu? Nah, seperti yang saya bilang, dia mesti pecahkan dulu zone. Dia sudah pecahkan zone. Ini pun sudah touch ya. Zone yang bawah pun sudah touch. Mungkin ada beberapa di sini nih. Saya hapus, kasih garis inilah. Dia buat semacam spot ya. Hitunglah ada berapa support oleh rekan-rekan semuanya ya. Hitung ada berapa support nih. Terus dia akan membuat apa? Kemungkinan untuk naik pun ada. Membuat backward lagi, tapi ini lebih prefer dia ke lebih turun di sini nih. Saya ada open posisi buy di aplikasi Traders Family ya, yang copy trade itu. Saya taruh open posisi buy di sini. Dan saya pun masih hold ya, di sini sampai sini tipi saya itu ya di aplikasi Traders Family ya. Saya hold sampai sini. Jiu masih turun. Untuk sekarang open posisi buy atau sell jangan, udah hold aja. Nah, kalau mentalnya kuat rekan-rekan boleh hold. Tetapi kalau udah tidak cukup boleh prefer aja nih ya. Kalau dia break yang bagian atas this area, prefer aja nih ya. Dia break this area, udah lebih baik take profit aja. Price naik and then seperti ini, udah tipikan aja di sini. Karena kemungkinan besar price akan naik jika dia break this kawasan. Ada apa sih? Lihat sama rekan-rekan ada apa ya. Ayo belajar trading mandiri. Belajar trading mandiri. Ada apa di kawasan sini? Ada apa? Lihat. Kawasan-kawasan penting. Ya nggak akan saya sebutkan kawasan apanya ya. Pokoknya ini kawasan penting. Ini break udah dia ke atas. Tapi kalau ini break terus ke bawah. Oke. Ayu di USD, saya bilang ini mesti di break dulu. Dan sekarang gimana sih Ayu di USD? Ini sudah di break ya tuh. Dia membuat keseimbangan, balance and imbalance ke bawah, and then dia masuk again. Boleh open sell Kak? Boleh langsung open sell. This area open sell kalau mau. Cuman sudah ketinggalan ya.
sudah ketinggalan mungkin ya, kalau video ini saya upload sudah ketinggalan. Tapi kalau masih dalam zone sini, bolehlah open posisi ya, langsung taruhlah 20 pip. Janganlah besar, karena ini ada zone di atas, lebih baik yang atas kalau 20 pip. Taruh 10 pip, 10 pip, 10 pip di atas sini rectangle, taruh 10 pip. Boleh instant sell, karena ini dia sudah membuat imbalance, keluar sedikit nih M30 tuh, keluar sedikit ya. Dan dia masuk ini retest, dia akan terus ke bawah. Ini sudah kosong, ya. Engine di prepare dia sudah kosongkan zone juga. Ini fake out, dia akan terjun ke bawah. Open sell lagi boleh tak? Boleh lah, boleh di sini. Kalau mau open sell, price pun belum masuk ya, belum masuk price belum masuk. Masuk sini boleh sell, boleh, silahkan ya. Karena dia masih jauh, zone-nya tuh jauh, masih jauh, akan membuat landai-landai ini ya. USD Kanada, saya ada open buy di sini. Ini kawasan rally base rally ya. Rally base rally M15. M15 rally base rally di kawasan. Kecil sangat di sini ya tuh. Shadow atas, shadow bawah. Shadow atas, shadow bawah, dan saya markingkan zone di sini. Zone-nya lumayan besar. Teman saya open ya. 11 pip lumayan besar ya, 11 pip, karena ini kecil ya zone-nya, saya bilang lumayan besar 11 pip, dan price pun floating nggak sampai 11 pip ya. Di sini ada apa? Ada signifikan resisten, di sini, dan juga ini kawasan swap zone sell menjadi zone buy. Ini zone sell ya, drop base drop di sini M15, drop base drop, bisa ada drop base drop, ini SR flip ya, karena sama support and resistance berdempetan SR flip. Ini kawasan swap zone, ini zone buy, and then price pun naik ke atas. Naik ke atas, terbang, udah terbang. Ini dia juga membuat pemadatan. Cuman dia buat pemadatan ini terlalu lama, membuat pemadatan terlalu lama, tapi sekali terbang dia akan tahu lah ya, sekali terbang dia beng ke atas, terus ke atas. Entry here belum terkena, kesel saya menunggunya, tapi nggak apa-apa lah, ini dia buat pemadatan compression ya, boleh tulis. USDCHF ini CV sudah jelas ya, dia kemarin langsung beng naik. Ini fake out S1 S2 ya, and then price ke atas, price ke bawah, and then boom naik atas, and then masuk ke compression lagi sekarang kondisinya. Nah, kalau price masuk sini boleh open posisi buy, tapi kayaknya nggak akan masuk ke sini lagi price. Dia akan break daripada kawasan compression. Break kawasan compression, and then dia masuk again ke sini. Masuk untuk pertama kalinya ke kawasan zone sell. Boleh open sell di sini, tapi kalau sekarang janganlah. Tapi kalau mau ya, kalau trader yang menggunakan trading yang menggunakan hukum trend line, yang melihat trend itu menggunakan trend line, biasanya dia akan open di sini pada saat price break daripada trend line, break and then retest, akan open di sini. Boleh tak? Ya boleh kalau rekan-rekan tipe trading seperti itu, tapi kalau saya nggak akan open karena sudah ada di kawasan sini. Ini itu hampir zero float ya, 2 pip price sudah terbang, 27 pip kecil ya, tapi zero float, nice. Ini RBR tuh, RBS, ini RBR jelas ada resisten become support, rally base rally, and then fake out. Udah, ini power ya. Biasa Jepang yen masuk kawasan sell, boleh open sell tak? Silahkan. Kalau saya enggak, ini saya masih hold ya di aplikasi Traders Family, and then di broker saya gunakan juga, saya masih hold nih, kemungkinan sampai sini nih 600 pip. Kalau ada risinya 1000 pip, udah 1000 pip barulah
Saya lihatkan TV-nya ya. Oh, sampai sinilah 1000 pip mantap ya. Swing nih. Saya coba swing di sini ya. Nah, tapi kalau mau prepare untuk open position sale silahkan. Kalau saya enggak akan open position sale saya. Tetap hold aja. Ini hold, ini juga hold. Ini XAUUSD di hold, boleh enggak yang open di sini? Boleh hold. Boleh hold ya. Boleh hold di sini sampai bawah sini. Tapi ya ingat, ini juga sudah besar lah. Sedikit-sedikit tipi-tipikan lah, sedikit-sedikit tipikan 100 pip tipi, 50 pip tipi, 7. Pokoknya 50 pip ke atas boleh di tipi. Bahkan 30 pip ke atas boleh di tipi. Kenapa itu? Untuk menjaga mental rekan-rekan supaya mindsetnya udah segitu aja. Jika ada rezekinya lagi di sini membuat setup-setup apa, boleh open posisi sell kembali. Paham sampai sini ya? Di sini saya tidak akan melihat apa namanya Forex Factory and then ID investing juga. Kalau dilihat di ID investing tadi pagi saya lihat itu ada news ya, ada berita yang dimana dolar turun dan harga emas pun menguat. Tapi kalau saya lihat di sini dolar itu dia naik ya, dolar naik, masih akan melakukan kenaikan, masih kuat untuk naik kalau saya lihat ya. Dailynya. Jadi jangan selalu lihat yang lain, US juga, dolar juga, lihat kayak gimana ya. Membuat CP, oke. Dia udah sentuh area support, mestinya dia naik sampai area supply zone. Area supply zone dia yang mana? Naik sampai sini dulu. Reaper dia naik. Dolar naik. Ini pun turun. Sudah touch ya. Turun. Ini naik, west naik ya. Kuncinya di sini. Ya. Oke, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekanku semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.